Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulistianingsih SPD. Saya dari SMP Sidkiah Islamic School Kota Bekasi, calon guru penggerak angkatan ke-7. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Itu adalah ungkapan oleh Arthur Aufderheide. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjabarkan koneksi dari modul 2.1. Sebagai pembuka pada koneksi antar materi kali ini, saya pun mengutip bahwa Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pada prosesnya berusaha memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Dan bagaimana kita sebagai pendidik merespon kebutuhan belajar tersebut, kemudian berusaha memenuhinya agar tujuan pembelajaran tercapai maksimal. Lalu, apa itu kebutuhan belajar murid? Dalam kebutuhan belajar murid terdapat 3 aspek kebutuhan yang menurut Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom ada 3, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. 6 dari beberapa contoh perspektif yang terdapat dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson yaitu equalizer yang pertama atau kesiapan belajar murid yang pertama menurut Tomlinson adalah bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Artinya, apakah anak-anak ini bisa menerima materi yang bersifat mendasar atau sudah bisa menerima materi yang bersifat transformatif. Yang kedua, abstrak dan konkret. Apakah anak-anak ini masih harus diberikan materi yang bersifat konkret atau sudah bisa diberikan materi yang bersifat abstrak? Yang ketiga, sederhana dan kompleks, yaitu apakah anak-anak ini masih harus diajarkan dari hal-hal yang sederhana ataukah sudah mahir untuk diajarkan dengan hal-hal yang sudah kompleks. Kemudian ada terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri, dan yang terakhir adalah lambat atau cepat. Apakah anak-anak ini mampu menyerap materi-materi yang diajarkan dengan lambat atau cepat? Nah, kesiapan belajar murid ini harus diidentifikasi oleh guru agar pembelajaran berdiferensiasi terpenuhi sehingga tujuan pembelajaran yang dirancang pun akan tercapai maksimal pada siswa-siswa yang ada di kelas. Yang kedua yaitu minat murid adalah keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan
untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu seorang murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Jadi, artinya seorang guru harus mampu melihat seperti apa minat murid di dalam kelasnya, sehingga pada perencanaan pembelajaran dapat memenuhi minat di setiap murid yang ada, agar pembelajaran berlangsung maksimal dan murid merasa bahwa minatnya diayomi atau difasilitasi oleh guru mereka dalam belajar. Kebutuhan murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Teman-teman semua, ada berbagai cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Di antaranya, yang pertama, bisa kita mengamati perilaku siswa atau murid kita dalam sehari-harinya di kelas. Kemudian bisa kita lakukan juga dengan cara memberikan tes diagnostik awal. Lalu cara lain, kita bisa berdiskusi dengan orang tua mereka masing-masing. Yang keempat, bisa dengan berdiskusi dengan muridnya langsung tentang pemecahan sebuah masalah. Bisa juga kita lihat dari rapor siswa sebelumnya. Atau kita bisa juga tahu dari bertanya dan berdiskusi dengan guru lain, terutama adalah wali kelasnya sebelumnya. Atau kita bisa survei langsung kepada siswa dan teman-temannya. Kemudian bisa kita juga lakukan dengan tes minat dan bakat. Nah, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai agar kebutuhan murid-murid tersebut terpenuhi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu yang diajarkan kepada murid haruslah disesuaikan dengan 3 aspek kesiapan belajar siswa. Yang kedua, diferensiasi proses. Murid yang akan mendalami dan memaknai informasi yang dipelajari sesuai hasil pemetaan kebutuhan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Tagihan yang diharapkan dari murid yang berbentuk hasil kerja atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru adalah yang ada wujudnya, seperti karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, diagram, dan lain-lain, dan harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin tercapai. Setelah kita tahu bahwa ternyata kebutuhan setiap anak di kelas kita itu berbeda satu dari yang lainnya, maka pembelajaran berdiferensiasi adalah jawabannya, yaitu mulai dari kesiapan belajar yang terorganisir, kemudian pemenuhan minat dan bakat siswa, pemenuhan profil belajar siswa, kemudian ditambah dan dilengkapi dengan strategi pembelajaran yang tepat, maka akan terwujud atau akan berhasil hasil belajar yang optimal, sehingga tujuan belajar pun akan tercapai. Lalu, apa kaitan modul 2.1 ini dengan modul-modul sebelumnya? Perlu teman-teman ketahui bahwa modul 2.1 ini sangat erat kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu bahwa mereka sama-sama berpusat pada murid.
Seperti pada modul yang pertama, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang memberitahukan kita dan mengajarkan kita bahwa sebagai pendidik, kita haruslah menghamba kepada murid, yang artinya kita sebagai pendidik menuntun, membimbing, mengarahkan murid sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing dan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, di situ terlihat jelas bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain berpusat pada murid, juga berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, semua itu adalah untuk terciptanya atau terbentuknya profil pelajar Pancasila pada murid. Kemudian dilanjut pada modul 1.2 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, di mana kita sebagai guru itu wajiblah membuat visi guru sendiri dan membuat sebuah prakarsa perubahan di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid tadi. Nah, visi dan prakarsa perubahan tadi jika berhasil dalam prosesnya, maka akan terciptalah sebuah budaya positif di mana anak-anak tidak disudutkan jika terjadi sebuah masalah, tapi diajak diskusi dengan segitiga restitusi. Lalu, yang pada modul ini adalah pembelajaran berdiferensi, di mana murid-murid terfasilitasi kebutuhan belajarnya dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Demikian koneksi antar materi yang berusaha saya jabarkan pada modul 2.1. Salam guru penggerak, semangat guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.